Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang aturan rujukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo, NIM 12050113491, mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah, Prodi Teknik Informatika, kelas 1G. Oke, mari kita mulai. Setiap karya tulis ilmiah selalu berhasil tersusun dengan menggunakan beberapa sumber rujukan untuk menguatkan pendapat ataupun argumentasi yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah tersebut. Salah satu keterampilan yang sangat penting dalam penulisan akademik adalah kemampuan yang mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki penulis. Dengan membandingkan argumen dan data yang sudah ada, penulis dapat memperkuat gagasan-gagasannya. Kata plagiarisme sering kita dengar. Plagiarisme adalah mengambil gagasan orang lain dan memperlakukannya sebagai milik sendiri tanpa mengakui sumber-sumber gagasan atau informasi. Plagiarisme sering terjadi karena tiga hal. Penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya, tapi sengaja tidak mengakuinya. Penulis tidak tahu bila dia harus Penulis tidak tahu bila dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Dan nomor 3, penulisan secara tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya sebagai seakan-akan gagasan atau informasi tersebut miliknya. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa dengan melakukan referensi yang benar atau akurat dan baik, penulis menunjukkan keluasaan, kedalaman, dan kualitas penelitiannya. Sumber-sumber informasi dapat dokumentasi dengan dua cara, yakni mengikuti sistem Harvard dan sistem tradisional. Sistem Harvard disebut dengan sistem penulis tahun atau author date atau author year. Salah satu yang umum digunakan adalah sistem American Psychological Association atau APA. Sistem Harvard dan sistem APA adalah sistem penulis tahun. Sistem tradisional dalam rujukan atau dapat dianggap sebagai hutang intelektual dalam karya tulis dapat didokumentasikan dengan menggunakan catatan kaki atau catatan akhir sistem tradisional atau dikenal dengan sistem Chicago. Semua rincian bibliografi atau kepustakaan dari sebuah buku atau artikel dituliskan pada catatan kaki, kadang-kadang catatan akhir. Sebuah halaman tempat rujukan dilakukan atau pada halaman yang berkaitan. Referensi pertama dari sebuah buku, bab dalam koleksi karya yang dieditori atau artikel dari sebuah jurnal harus mencantumkan semua informasi bibliografis yang diperlukan untuk mengidentifikasi. Lihat contohnya di bawah. Berikut ini beberapa aturan yang dia adaptasi dari Lovell dan Moore. Buka kurung 1992, H itu adalah halaman titik 11 sampai 12, tutup kurung 2. Sebuah referensi bersumber yang sama mengikuti secara langsung atau consecutively. Bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi dari sebuah buku yang lain oleh penulis yang sama tidak mendapat salahan atau intervensi. Dalam kasus ini, tulislah nama penulis, kemudian upkit pada karya yang dirujuk.
kemudian diikuti nomor halaman. Bila referensi kedua yang tidak langsung non-consecutive dibuat untuk bab-bab dalam buku atau artikel, dan referensi untuk karya oleh penulis yang sama tidak diselah. Contoh, Charolais Pateman, Political Obligation and Conceptual Analysis, Political Studies, 21 kurung 2 1972 halaman 220. Di bawah ini adalah contoh-contohnya. Bila referensi-referensi yang dilakukan untuk lebih dari satu karya oleh penulis yang sama, karya-karya yang berbeda dari penulis yang sama harus diidentifikasikan dengan nama penulis, judul ringkas karyanya, dan nomor halaman. Bisa kita lihat, Charolais Pateman itu adalah nama penulis dan Political Obligation adalah judul ringkasan karyanya. Halaman 210 adalah nomor halaman. Catatan akhir. Sistem catatan akhir juga digunakan penulis yang menganut sistem Harvard. Contoh, C. Pateman, Political Obligation and Conceptual Analysis, Political Studies, 21 kurung 2 1972 p 220. Lanjut, sistem Harvard. Dalam sistem referensi Harvard, setiap referensi harus ditunjukkan setiap kali kita menggunakannya dalam teks. Ini disebut in-text referencing atau referensian dalam teks. Didaftar sekali dalam daftar referensi, bibliografi, atau daftar kepustakaan. Preferensian dalam teks. Sistem Harvard atau author date atau author year terdiri dari nama penulis dan tahun penerbitan karya, serta diikuti nomor halaman bila diperlukan. Contoh, kita lihat Smith 2009 atau Smith atau dalam kurung semua Smith 2019 tutup kurung atau Smith baru buka kurung 2019 P3 tutup kurung atau semua dalam tanda kurung. Setiap kali kita merujuk referensi dalam teks hendaknya meliputi nama keluarga atau nama akhir, nama paling belakang, penulis atau editor atau badan yang menerbitkan karya yang disetir, 2 tahun publikasi atau edisi atau publikasi terbaru, nomor halaman bila diperlukan dan bila tersedia. Preferensian dalam catatan kaki. Catatan kaki digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran dalam teks atau menyediakan informasi untuk rujukan artikel koran, wawancara, dan komunikasi personal. Daftar kepustakaan. Daftar referensi diatur secara alfabetis menurut nama keluarga atau nama akhir penulis. Terdapat perbedaan penggunaan antara referensi dan bibliografi. Referensi digunakan hanya untuk bahan-bahan yang telah dirujuk penulis dan untuk teks. Sementara itu, bibliografi mendaftar segala sesuatu yang dibaca penulis sekalipun beberapa bahan yang didaftarkan itu tidak dilakukan sebagai rujukan. Contoh-contoh referensi dalam sistem Harvard. Daftar pustaka untuk buku yang perlu kita perhatikan adalah penulis, tahun, judul buku, penerbit, tempat penerbitan. Dan ini bisa kita lihat contoh Philip, AB, Transistor Engineering, PP 109 sampai 133, McGraw Hill Box Company, New York. Tempat penerbitnya di New York. Selanjutnya, daftar pustaka untuk artikel jurnal. Yang perlu kita ketahui, penulis, tahun, judul artikel, volume, nomor, halaman. Nama keluarga atau nama akhir penulis diikuti sebuah koma, kemudian inisial singkatan nama depan penulis.
ampersand yang menghubungkan penulis kedua, penulis terakhir. Tidak ada koma setelah inisial penulis kedua. Tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberikan tanda kurung. Judul artikel yang diapit oleh tanda kutip tunggal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Judul jurnal diikuti sebuah koma. Huruf pertama kata judul ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya volume jurnal, nomor edisi, nomor halaman dari artikel diikuti sebuah titik. Daftar pustaka untuk majalah yang harus diperhatikan: penulis, tahun, judul artikel, judul majalah, hari dan bulan, dan halaman. Daftar pustaka untuk publikasi elektronik yang harus diperhatikan: penulis, editor atau penyusun, tahun, judul artikel, judul jurnal, volume, nomor halaman bila tersedia, tanggal, bulan, dan tahun diakses. URL, baik keseluruhan atau hanya URL dari situs utama. Sekian video pembahasan kali ini. Saya akhiri, bila ada kesalahan, tolong maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.